setelah teman-teman nanti cetak KTPU itu nanti tinggal masukkan NIM dan tanggal lahir saja, nanti teman-teman sudah bisa melakukan pencetakan KTPU. Nah, ini kalau misalnya mudah-mudahan ini sudah ada yang mencetak, ini bentuknya sama seperti ini ya. Di atas mungkin ada NIM, ada namanya dan segala macam, tapi saya crop. Jadi saya hanya menampilkan bawahnya saja yang penting. Yang pertama adalah mata kuliah yang teman-teman ambil, baik itu yang ujul maupun yang paket, mungkin yang di Taiwan dan Hong Kong ini mata kuliahnya yang paket, itu akan muncul di THE, ya, yaitu mata kuliah yang ujian ulang dan mata kuliah paketin itu akan muncul di THE. Kemudian nanti juga akan muncul jadwal pengerjaannya. Jadi nanti setiap mata kuliah itu akan dikerjakan dalam 1 hari, dimulai dari tanggal 5 Desember sesuai dengan jadwal yang ada di kartu tanda peserta ujian yang sudah teman-teman cetak. Yang waktu ujiannya di skip aja, tidak perlu dilihat, kalian hanya melihat jadwal pengerjaannya. Dan kemudian setelah melihat mata kuliah, ini mohon konsen ke mata kuliahnya, apakah betul-betul semua mata kuliah yang diambil sudah muncul semua ya. Dan kemudian jadwalnya juga jangan sampai lupa. Jadi ini kalau bisa nanti sudah teman-teman download sebelum tanggal 5. Kemudian yang di bawahnya juga ada ketentuan. Nah, ini sebenarnya sebagian besar pelaksanaan THE ini sudah ada di KTPU. Jadi pertama, UAS Take Home Exam melalui laman https://the.ut.ac.id. Kalau misalnya teman-teman buka sekarang, ini belum bisa. Karena waktunya nanti adalah tanggal 5, jadi dibukanya nanti adalah tanggal 5. Kemudian, mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan. Bu, tanggal berapa sih ujian? Lihat di jadwal pengerjaan. Kemudian, waktu pelaksanaan UAS THE mengacu pada waktu Indonesia bagian Barat. Ya, nanti setelah ini akan ada jadwalnya. Jadi mengacu pada WIB, kemudian nanti disesuaikan dengan waktu yang ada di negara masing-masing. Acuannya adalah waktu Indonesia Barat atau waktu di Jakarta, istilah gitu ya. Kemudian waktu unduh soal dimulai pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kapan aja bisa teman-teman download soalnya, teman-teman unduh soalnya. Nanti dimulai itu pada pukul 00 sampai 21.00 hari apa? Hari ini yang di atas. Dan kemudian setelah diunduh, otomatis teman-teman wajib mengunggah jawaban yang sudah dikerjakan. Dimulai dari kapan mengunggah jawabannya, yaitu dimulai pada pukul 3 pagi sampai dengan pukul 24.00 WIB. Jadi ini semuanya WIB disesuaikan dengan waktu di negara masing-masing. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mahasiswa dapat mengunggah BJU minimal 3 jam setelah mengunduh naskah. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mengunduhnya itu misalnya jam 1 pagi, otomatis minimal paling tidak itu jam 4 ya sudah bisa mengunduh jawaban. Jadi kalau misalnya pada saat teman-teman sesudah mengunggah atau mengupload jawaban. Jadi paling tidak itu 3 jam ya, 3 jam sesudah mengunduh ya. Kalau misalnya kurang dari 3 jam, misalnya ini teman-teman sudah selesai dalam waktu 2 jam, itu belum bisa mengunduh. Jadi tunggu sampai 3 jam saja baru bisa teman-teman mengunduh naskah. Kemudian waktu mengupload Bu, jangan itu apa tadi? Mengunduh itu mendownload, mengunggah itu mengupload. Jangan salah, ntar takutnya teman-teman salah. Iya, mengunggah itu mengupload ya. Pokoknya sesudah diunduh dihitung minimal 3 jam. Kemudian waktu unduh soal hingga unggah BJU itu maksimal 6 jam. Jadi tadi minimal 3 jam, maksimal pengerjaan itu 6 jam. Ya. Maksimal pekerjaannya itu 6 jam sesudah teman-teman mendownload. Jadi download dulu, kemudian kerjaan dalam waktu 6 jam sampai dengan unggah itu 6 jam. Pokoknya setelah download itu waktunya itu 6 jam sampai dengan mengunggah ke laman the.ut.ac.id.
Nah, jika dalam waktu 6 jam BJU THE tidak diunggah, maka mahasiswa dianggap sudah selesai mengerjakan THE yang sudah diunduh. Kemudian menu unggah pada sistem akan tertutup secara otomatis sehingga mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU THE. Jadi ini mohon perhatikan bahwasanya jangka waktunya itu 6 jam, benar-benar 6 jam maksimal. Jadi pada saat mengunduh itu waktunya adalah 6 jam kemudian baru bisa wajib untuk mengunggah atau wajib untuk mengupload BJU-nya ya 6 jam sesudah teman-teman download tadi. Kemudian khusus mahasiswa yang mendapatkan lebih dari 1 mata kuliah dalam 1 hari atau misalnya jam ujiannya bentrok, dapat mengunduh naskah soal berikutnya di hari yang sama. Syaratnya adalah teman-teman harus mengunggah BJU yang sudah di-upload atau yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi misalnya mata kuliah pertama sudah selesai unggah, baru bisa mendownload mata kuliah yang kedua kalau misalnya jam ujiannya itu bentrok. Jadi bisa di-download dalam 1 hari. Tapi syaratnya itu harus dikerjakan dulu downloadan yang pertama, diunggah dulu downloadan yang pertama, baru bisa mendownload mata kuliah yang kedua. Ini suara saya dan slide-nya ini jelas nggak? Teman-teman, ini sekarang udah slide 3. Nggak jalan, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Nah, sekarang masuk ke slide 4 ya. Ini udah masuk ke slide 4. Nah, bentuk dan modus pelaksanaan UAS. Interupsi Bu Dina, ini slide-nya enggak nih Bu. Ini slide-nya udah. Berarti nggak jalan, Bu. Contoh KTPU, Bu. Kita bingung ini ngomong apa, nggak jalan. Bukan nggak jalan, interupsi. Itu ada kayak arah panah kiri kanan bisa digeser sendiri masing-masing di layar HP. Oke, terima kasih. Iya, bisa kontrol sendiri ya. Oke, kita masuk ke slide 4 ya sekarang ya. Bentuk dan modus pelaksanaan UAS itu adalah berupa kesuraian. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi bahwasannya semua pelaksanaan UAS THE itu bukan pilihan ganda tapi uraian ya. Intinya adalah uraian. Kemudian dilakukan melalui modus take home exam. Tadi sudah dibilang. Kemudian naskahnya dan jawaban soalnya itu bisa di-download dan di-upload itu di laman the.ut.ac.id ya. Hanya saja saat ini laman THE ini belum bisa dibuka. Nanti dibukanya pada saat mungkin bisa dicoba-coba H-1 sebelum pelaksanaan ujian ya. Nanti akan ada cara untuk membukanya. Kemudian jadwal yaitu tadi sudah dijelaskan bahwasannya jadwal pertama itu tanggal 5 sampai 16 Desember. Yaitu kapan-kapan saja waktunya itu sesuai dengan yang ada di kartu tanda peserta ujian. Ini ya, tanggal pasti UAS bisa dilihat di KTPU THE. Oke, langsung masuk ke slide 5. Yang seperti disebutkan sebelumnya bahwasanya kita ada batas waktu untuk kita mengunduh atau mendownload. Jadi untuk mendownload itu bisa dilakukan mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Kemudian untuk mengunggahnya itu bisa dimulai pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Jadi saran saya, kalau misalnya teman-teman mau memaksimalkan waktu 6 jam, jangan mengunduh pukul 21.00 WIB. Karena nanti teman-teman hanya punya waktu 3 jam. Kenapa? Karena nanti maksimal teman-teman unggah upload di aplikasi adalah pukul 24.00. Jadi walaupun dibatasi 6 jam sesudah mengunduh nih, walaupun diberi waktu 6 jam sesudah mengunduh, tapi tetap di aplikasi itu ada maksimalnya waktunya kapan nih. Jadi kalau misal teman-teman mengunduh jam 21.00, otomatis aplikasi itu nanti ditutupnya jam 24. Jadi benar-benar diperhatikan nih waktu 24.00 juga. Selain waktu 6 jam tadi. Oke, ini adalah yang tadi ini sama ya seperti tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini kita sudah coba melakukan simulasi sebentar terkait dengan waktunya itu. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan wilayah Asia, misalnya nih
teman-teman yang ada di Jepang tuh mungkin kan waktunya perbedaannya itu 2 jam ya. Misalnya di sana itu di sini Indonesia pukul 00.00 WIB, mungkin di sana itu adalah pukul 02.00 waktu setempat ya. Kalau misalnya ada di Korea atau mungkin ada di Jepang itu sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Dan kemudian unduhnya itu nanti kalau misalnya di Jakarta WIB-nya itu pukul 21.00, mungkin di sana itu pukul 23 waktu setempat. Sedangkan kalau di Malaysia, di Singapura itu kan beda waktunya itu sejam. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu pukul 00.00 pagi, mungkin di sana itu adalah pukul 01.00 waktu setempat. Jadi kalau misalnya di Indonesia pukul 21.00, berarti di Malaysia, Singapura itu pukul 22.00, Hong Kong itu juga 1 jam. Jadi benar-benar disesuaikan dengan waktu setempat. Begitu juga dengan unggahnya ya, upload BJT-nya itu memang kan kita dimulai pukul 3 pagi. Jadi di sana itu kurang lebih kalau di Korea itu pukul 5 pagi ya. Kalau misalnya di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, di Brunei itu pukul 4 pagi karena menyesuaikan dengan waktu yang ada di daerah masing-masing ya. Kalau misalnya di kita itu adalah pukul